Hi guys, my name is Putri Alika and here I want to talk about Jurnal Internasional yang berjudul Instructional Technology and Distance Learning dari Lawrence Tomei di bulan Januari. Before it started, let's find out who is Lawrence Tomei. So, listen, I will tell you who is he. So guys, Lawrence Tomei adalah profesor pendidikan yang baru saja pensiun di Robert Morris University di Pittsburgh, and beliau lahir di Akron, di Ohio. Ia memperoleh gelar BSBA dari University of Akron pada tahun 1972 dan gelar Magister Administrasi Publik dan Magister Pendidikan di University of Oklahoma pada tahun 1975 dan 1978, di mana jurnal ini membahas tentang desain instruksional dengan fokus pada transformasi digital dalam dunia pendidikan, di mana jurnal ini meng-highlight di negara-negara ASEAN. Dan topik utama di dalamnya itu meliputi integrasi teknologi seperti realitas virtual, multimedia, dan platform kolaborasi, di mana hal itu diberlakukan untuk meningkatkan hasil dari pembelajaran. Selain itu, jurnal ini mengidentifikasi pola pedagogis seperti blended learning, gamifikasi, dan tugas berbasis proyek. Dan tentunya semua itu diberlakukan untuk meningkatkan hasil dari pembelajaran yang ada. Dan ternyata dalam jurnal ini menghasilkan suatu pola yang dinamakan pola pedagogis, yang dimana di dalamnya terdapat blended learning, gamifikasi, dan tugas berbasis proyek. Di mana dalam realitas virtual dapat kita contohkan sebagai teknologi VR, di mana teknologi ini merupakan teknologi yang menciptakan pembelajaran yang di lingkungan yang imersif, di mana memungkinkan siswa untuk mengalami suatu situasi yang sulit dijangkau secara fisik. Misalnya ketika berkunjung ke suatu laboratorium atau suatu situs sejarah, mereka tidak perlu langsung secara fisik datang ke sana, tetapi mereka dapat merasakannya melalui teknologi VR, di mana hal tersebut mendukung untuk mereka mengalaminya seakan secara langsung, namun tentunya tidak, karena hal itu dipicu oleh suatu teknologi. Dan yang kedua adalah platform kolaboratif. Dan mungkin sebagian Gen Z udah paham tentang betapa bergunanya fitur ini, seperti contoh penggunaan fitur Google Classroom, Zoom Meetings, or Google Meets, di mana tentunya banyak benefit di dalamnya. Dengan kemudahan akses, kita hanya memerlukan internet. Bahkan dengan aplikasi ini kita bisa tetap berkomunikasi meskipun dengan jarak yang berjauhan, dan di mana di aplikasi ini biasa kita gunakan untuk bertukar ide, berdiskusi, ataupun mengerjakan tugas bersama. Dan tentunya banyak benefit yang bisa kita ambil di dalamnya. Yang pertama, kita bisa mengasah skill communication kita. Yang kedua adalah kita dapat merasakan bagaimana caranya berkomunikasi untuk meningkatkan rasa kontribusi atas suatu tim, di mana kita menjadi hafal bagaimana cara kerja untuk menjadi sebuah tim yang baik dengan melakukan kerja kelompok di platform tersebut. Dan yang ketiga adalah blended learning, di mana dalam hal ini adalah pemberlakuan untuk belajar secara online dan belajar secara tatap muka. Dan hal ini terkadang sangat perlu dilakukan karena pertama, ada banyak faktor
di mana siswa bisa fokus dengan pembelajaran tersebut. Dan salah satu contohnya adalah faktor dari tempat di mana ia belajar, dan di mana kedua perbedaan tempat tersebut akan sangat berpengaruh bagaimana cara mereka mengerti akan suatu pembelajaran yang diberikan. Ketika ada siswa yang lebih nyaman belajar secara tatap muka dan belajar melalui Zoom meetings atau Google Meet atau Google Classroom, ia akan sangat nyaman sekali belajar secara online karena ia menganggap rumah ataupun di luar sekolah adalah tempat di mana ia bisa berkonsentrasi lebih banyak daripada beliau melakukan pembelajaran di tempat yang seharusnya atau biasa kita sebut sekolah. Dan sedangkan di satu sisi ada siswa yang lebih merasa dirinya tertantang dan lebih merasa fokus untuk belajar di sekolah, sehingga ketika pemberlakuan pembelajaran secara tatap muka akan menjadi benefit besar bagi beliau karena beliau merasa lebih fokus untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Dan yang selanjutnya adalah gamifikasi. Gamifikasi adalah suatu metode yang biasanya diberlakukan guru pengajar untuk mengapresiasi siswa mereka yang menghasilkan nilai tinggi dalam suatu ujian ataupun suatu kuis yang mereka berikan, di mana hal itu tentunya akan sangat menimbulkan jiwa kompetitif, jiwa ambisius siswa-siswa mereka untuk terus belajar dengan giat dan menghasilkan nilai yang bagus dan berhasil dalam tes, sehingga mereka mendapatkan reward ataupun apresiasi dalam bentuk apapun, dalam point or anything, dan itu akan membuat mereka happy dan merasa sangat dihargai, sehingga mereka akan belajar lebih keras untuk hal itu. Dan yang terakhir adalah tugas berbasis proyek atau yang biasa kita sebut sebagai praktikum atau tugas praktek, yang dimana ini adalah penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Atau biasanya aku pernah mengalami ini pada saat SMA, di mana ada penelitian tentang daun, tentang zat yang berada di dalam daun, dan hal itu dilakukan di laboratorium tentunya, di mana hal ini dapat mengembangkan keterampilan kritis dan juga pemecahan masalah, juga mengasah tentang cara bagaimana kita berpikir dengan secara kreatif. Pendekatan ini juga memungkinkan siswa untuk bekerja secara kolaboratif dan mengembangkan keterampilan mereka secara interpersonal. So guys, I think that's it untuk review jurnal aku tentang Instructional Technology and Distance Learning from Lawrence Tomei. So I'm so sorry guys if aku ngejelasinnya terlalu cepat or kalian kurang ngerti aku ngomong apa, but thanks for watching. See you guys.